jelaskan juga grafik. Kalau grafik material rubber itu seperti apa polanya, material metal seperti apa gitu. Nah, cuman hari ini saya akan menjelaskan satu materi lagi, sebenarnya ini jarang keluar di ujian Cambridge ya, ini lebih ke nasional sebenarnya, ini lebih ke susunan pegas gitu. Nah, tapi ini penting juga kenapa? Ya karena, nanti saya akan kasih contoh soal-soal masuk perguruan tinggi negeri ya. Jadi kalian bisa ada bayangan, gimana sih aplikasi maksudnya, bab ini kalau misalkan di tingkat masuk universitas itu seperti apa gitu. Oke, Mister. suara saya dengung lagi ya? Iya, Mister. Wait wait. Tes gimana? Masih dengung nggak? Enggak, Mister. Oke. Kalau pelan bilang ya, nanti saya kencengin. Eh, oh ya, sebelumnya saya mau ini dulu deh, mau soal pembuka dulu ya. Jadi ini, nah ini salah satu soal ya tentang modulus Young yang dimana di tingkatan universitas. Tapi saya yakin sih kalian bisa. Kelihatan nggak? Nah, Kelihatan, coba Mister. dikerjain dulu deh. Menit dari sekarang ya.
Oke, udah? Ada yang udah? Jadi saya lupa ini tahun berapa gitu. Kalau nggak salah ini sekitar tahun 2000 berapa ya? 19-an apa? Oke, nah saya mau tanya nih kalau yang udah. Ada yang udah? Mister, Oke. Oh ya, saya mau tanya dulu dong, Mister. Ini pakai boleh. cara yang kemarin bisa kan ya, Mister? Yang saya pakai nomor 2 kemarin kalau nggak salah. Nomor 1. Iya, bisa. Cuman ini kayak dia bentuknya bukan lingkaran. Dia bentuknya ini persegi panjang. Berarti itu ngaruh di mana? Di A-nya gitu. Raka udah Raka? Belum, Mister. Masih nyari-nyari. Oke, nggak apa-apa. Nazira, udah? Lagi nyari, Mister. Oke deh. Sorry. Oke nih, saya bahas deh. Nih, jadi kan di sini ada bacanya, sutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Oke, berarti di sini kita tulis L1-nya itu adalah L, dan B ya, B itu lebar kita anggap ya, B1 itu tetap B. Gitu. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung lainnya ditarik, jadi itu gambarannya gini. Jadi misalkan ini dinding nih ya, terus ujungnya diklem gini ya, diklem gini. Nah, misalkan ini pitanya. Nah, terus dari ujung yang satunya, kan ujungnya ini diklem ya, ujung yang satunya ditarik dengan gaya F gini. Set, kayak gitu. Nah, nanti ketika ditarik dengan gaya F, pertambahan panjangnya itu adalah L. Delta L, sorry. Delta L, gitu ya. Nah, terus ada pita kedua lagi yang memiliki panjang sama, panjangnya sama, tapi lebarnya agak lebih gede gitu. Ya, panjangnya sama, lebarnya agak lebih gede. Nah, serta ketebalan sama. Ketebalan, oke, ketebalannya sama ya. Kita abaikan. Jika salah satu ujung pita kedua itu diklem pada dinding ujung dan ditarik dengan gaya yang sama, F, kita bertambah panjang 2L. Oke, berarti di sini bisa kita tulis ya, L2 pun panjangnya sama L gitu kan. B2 agak lebih lebar gitu ya, jadi 2B. Terus pertambahan panjangnya jadi 2 delta L. Nah, yang ditanya adalah rasio modulus yang pita kedua dan pita pertama gitu. Nah, kalau dia bilang dia nyebutin pita kedua di awal, berarti nanti ini ya, kalian buatnya modulus Youngnya di atas yang kedua gitu ya, dibanding modulus yang satu kayak gitu. Oke. Nah, kemarin itu kita kan dalam soal itu diketahui diameter. Nah, kalau diameter berarti logikanya kita pakai luas lingkaran. Nah, di sini, sorry, saya review dulu untuk rumus modulus yang kan adalah F dikali panjangnya dibagi luas area dikali delta L nih. Gitu. Nah, kalau di sini itu diketahuinya L sama, panjang dan lebar. Kalau panjang dan lebar, berarti kita bisa pakai luas siapa? Ya, luas panjang persegi panjang. Gitu ya. Nah, berarti di sini nanti luasnya adalah luas dari persegi panjang. Nah, jadi kita bisa menggunakan, nah, kita lihat dulu di sini yang berubah apa aja. Di sini L-nya tetap ya, berarti bisa kita abaikan. Set, gitu ya. Terus F-nya juga sama, bisa kita abaikan. Gitu kan? Ya. Nah, berarti di sini sisa A dan sisa delta L. Kalau kalian lihat, modulus yang itu berbanding terbalik
dengan A dikali dengan pertambahan panjangnya. Nah, nanti kalian bisa buat persamaan kayak gini nih. E2 di atas ya, per E1 sama dengan, karena diberbanding terbalik, maka gini, A1 per A2 dikali delta L1 per delta L2. Kayak gitu. Ya. Ya udah, A1-nya gimana cara nyarinya? Panjang kali lebar gitu kan. Panjang dikali lebar. Nah, ini juga panjang dikali lebar. Panjangnya sama ya kan, coret. Delta L1 itu delta L. Delta L2 2 kali delta L gitu kan. Nah, B1 itu B aja, B2 2B gitu ya. 2B dikali delta L per 2 delta L, coret, 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 coret. Nah, ini modulus yang pita kedua dibanding dengan modulus yang pita pertama. 2 kali 2, 4. Berarti 1 banding 4 modulus yangnya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk posisi E2 di atas atau E2 di bawah itu tergantung dari soalnya ya. Karena di sini contohnya itu apa namanya, dia nyebutin pita keduanya di awal kalimat, maka kita harus naruh E2-nya di atas. Kalau dia bilang nyebutin rasio modulus yang pita pertama, nah berarti kalau pita pertama gini ya, dibanding pita kedua. Nah gini, tinggal ininya kondisional aja, kayak gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain mungkin? Sebelum kita lanjut, nggak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai, oh iya masih ada nih, tapi ini nanti deh, belum saya jelasin juga tentang energi ya. Gini deh, waktu kita dikit nih. Next dulu deh, nanti. Nah, kita hari ini akan belajar susunan pegas, oke? Susunan pegas. Nah, ini lebih ke materi Kurnas ya, susunan pegas. Cuman saya pernah ngeliat ini materi di Cambridge ada juga gitu. Cuman nggak dominan. Nah, susunan pegas itu ada 2 ya. Kita cuman mengaplikasikan hukum Hooke ya, yang dimana F sama dengan K kali delta X. Ini harus diingat ya. F sama dengan K kali delta X gitu. Yang dimana F itu sendiri bisa dicari dengan cara M kali G gitu. Nah, susunan pegas ini ada 2. Yang pertama ini susunan seri. Susunan seri itu bentuknya seperti ini ya, tolong diingat. Nah, kayak gini. Ini susunan seri. Nah, sebenarnya karena di sini ada 2 pegas, ya. Kalau misalkan pegasnya dia bilang identik, maka nilai dari K1 sama dengan nilai dari K2. Biasanya dianggap K aja, gitu. Ya. Tapi kalau misalkan dia ngasih nilai, misalkan K1-nya adalah 200 Newton per meter, K2-nya adalah 300. Nah, berarti identik ya, karena K-nya beda. Nah, jadi untuk tahu identik atau enggaknya, kalian baca soal dengan teliti gitu ya. K1, K2 gitu. Nah, yang pertama itu adalah cara kalian mencari nilai K total ya. Nilai K total. Ini kayak kalian kalau waktu SMP dulu pernah belajar kelistrikan ya, tentang resistor, susunan resistor. Nah, itu kayak gitu. Kurang lebih gitu ya. Nah, nanti di sini caranya gini. 1/K total itu sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Nah, itu untuk yang seri ya. Caranya gitu. Untuk yang seri. 1/K2 gitu ya. Nah, terus gayanya gimana gayanya? Nah, gayanya itu
sama F total sama dengan F1 sama dengan F2 gitu ya, sama dengan F2. Terus untuk delta X-nya, nah delta X-nya beda. Delta X totalnya itu beda. Jadi pertambahan antara pertambahan panjang 1 dan pertambahan panjang 2. Nah, maksudnya apa sih? Jadi saya jelasin sedikit ya. Misalkan saya punya pegas ya 2 kayak gini ceritanya. Nah, ini saya ceritanya ini pegasnya identik ya. Ini identik sama-sama 100. Nah, terus di sini kan ada beban ya. Kalau kalian lihat kan digantungin beban. Nah, itu ceritanya bebannya adalah misalkan dia bilang di sini 30 kg. Gede banget sih, tapi nggak apa. Atau enggak 3 kg aja deh. 3 kg ya. Nah, terus ini 3 kg. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapa sih pertambahan panjang total? Bahan panjang total. Nah, jadi pertama di sini kita cari ini dulu ya, cari apa namanya nilai dari K-nya dulu. Kan dibilang 1 per K total itu adalah 1 per K1. Karena identik, maka gini aja nih, 1 per K ditambah 1 per K. Gitu ya. 1 per K tambah 1 per K berapa? 2 per K. Nah, berarti K totalnya adalah K per 2. Nah, nilai dari K-nya itu sendiri kan adalah 100 ya. Berarti nanti di sini diganti 100 dibagi 2. Jadinya berapa? 50. Nah, ini berarti K totalnya nih. Ketika 2 pegas ini udah ditambah, nanti jadi 1 pegas. Nah, kayak gini. Yang dimana ini udah dirubah ya, K-nya jadi K total. Oke. Ya, kalian tujuannya mau mencari delta X. Ya udah, berarti pakai hukum dicari dengan cara M kali G. Nah, M-nya itu 3, G-nya 10, totalnya 50 ya. Ini delta X. Berarti ini adalah 30 dibagi 50 untuk delta X-nya. Ya, berarti itu delta X-nya. 3 per 5 atau 0,6. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk yang susunan seri. Nah, diingat ya susunannya, pola susunannya kayak gitu. Nah, untuk yang sekarang, ini susunan paralel. Nah, nanti ada susunan campuran. Nah, kalau susunan paralel, ini bentuknya kayak gini ya. Nah, kayak gini nih susunan paralel. Oke, misalkan ini pegasnya K1, K2. Nah, kalau seri itu diseper, kalau untuk yang paralel, mungkin kalian bisa langsung tambah ya. Nah, kayak gini. Oke, nah untuk F-nya, paralel beda ya. F total ini beda. Jadi kayak F1 ditambah F2, sedangkan delta X-nya sama. Nah, kurang lebih cara pengerjaannya sama kayak untuk yang seri ya. Jadi kalian untuk paralel mah tinggal tambahin doang gitu ya. Nanti kalian bisa dapat hasilnya, tergantung yang ditanya. Nah, contohnya gini nih. Saya pengen jelasin dulu untuk yang delta X-nya. Nah, jadi gini. Di sini kita kan dapat delta X-nya adalah 0,6 ya. Untuk pegas yang identik gitu kan. Nah, kalau pegasnya identik, berarti pertambahan pegas 1 ya, 1 dan 2 itu sama. Ya, berarti pertambahan pegas 1 adalah 0,3 dan di sini pertambahan pegas 1 itu adalah 0,3
Ya, pertambahan pegas 2 juga sama, 0,3. Kenapa? Karena dia identik ya. Nah, ini kalau ditambahin jadinya 0,6 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dia nggak beda, maksudnya misalkan dia nggak sama, bisa aja kayak gini. 0,4 berarti di sini berapa? 0,2. 2. Nah, kalau kita dijumlahin, ini hasilnya 0,6. Gitu ya. Jadi yang dimaksud beda ini adalah kalau misalkan pegasnya nggak identik. Dan pastinya delta X1 ditambah delta X2 harus sama dengan delta X total. Kalau lebih, nah pertanyaan, kenapa bisa lebih? Ya, contohnya kan kayak gini ya, ini kan 0,6 nih. Nah ini misalkan kita ngitung ya, ini taruhlah pegasnya beda, kita hitung delta X1-nya 0,4, delta X2-nya 0,3. Lah, kok bisa jadi 0,7 gitu kan? Padahal pertambahan totalnya aja 0,6 gitu. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus sama ya. Kalau misalkan ada kurang ada lebih, berarti dalam perhitungan kamu ada yang terlewat kayak gitu. Oke, gampangnya gitu. Kalau untuk ini juga F-nya sama. Misalkan kita narik dengan gaya 5 Newton di sini. Maka untuk K1 bisa aja 3 Newton, K2 2 Newton, atau 4 Newton, di sini 1 Newton. Ya berapapun itu asal dia sama dengan totalnya itu masih make sense. Yang dipertanyakan apabila hasilnya lebih atau kurang kayak gitu. Nah, itu untuk yang masing-masing pegas ya, atau yang satu jenis aja, seri aja, paralel aja. Nah, di sini saya akan kasih gambaran gimana kalau misalkan dia campuran. Nah, jadi kalau campuran kayak gini ya, misalkan nah ini bentuk paling umum sih sebenarnya. Nah, kayak gini ya. Misalkan taruhlah di sini semuanya pegasnya identik. Gitu. Nah, terus di sini ada yang dimana nilai dari K-nya itu sendiri adalah 200 Newton per meter. Nah, terus nilai dari M-nya di sini adalah misalkan 1 kilogram. Yang ditanya sama deh, pertambahan panjang total. Nah, pertambahan panjang total. Jadi gini, pertama kalian ngerjain, ini saya kasih nama, tapi ini saya kasih ini ya, identik. Oke. Nah, pertama kalian kerjain yang ini dulu nih. Ini dulu kerjain. Ya, ini kan paralel ya. Kalau paralel kayaknya diapain? Ditambahin. Berarti gini, K paralel itu sama dengan, ini kan sama ya, berarti masukin aja. K tambah K, jadinya 2K. K-nya berapa? 200, berarti 400. Kalau kalian mau masukin angka langsung sih, boleh juga, sah saja. Enaknya kalian aja gimana, gitu ya. Nah, terus ketika kalian udah nambah, maksudnya paralelnya itu udah ditambah, nanti bentuk pegasnya itu berubah. Ya, berubah jadi kayak gini. Nah, ini yang awalnya K1, K2, jadi berubah K paralel. Dan ini K3. Kayak gitu ya. Nah, ini seri ya, kalau ini ya. Berarti K totalnya tinggal di seri. Jadi 1/K paralel ditambah 1/K3. K paralelnya 1/400 ditambah 1/200. Jadinya ini kan 400 ya. 1 plus 2. Jadinya adalah 3/400. Berarti K totalnya adalah 400/3. Jangan lupa dibalik ya.
ini kan dia masih seper K total nih. Ya, pokoknya kalau kasusnya seri jangan lupa dibalik. K totalnya masih di bawah, berarti tinggal kita balik. Nah, itu kita baru dapat K total. Tujuan kita kan mau dapetin si delta X-nya, berarti bisa pakai hukum Hooke. Nah, di sini basisnya total semua ya. F-nya 1 kilogram, berarti kalian bisa pakai M kali G gitu ya. Iya, 1 kali betul. 10. 1 kali 10, K-nya itu K total ya. K totalnya 400 per 3. Nah, ini delta X-nya. Nah, ini coret. Berarti delta X-nya adalah 3 per 40 meter. Gitu ya. Berarti ini bisa juga kayak 0,075 meter. Gitu ya. Jadi itu cara step-stepnya ya, yang dimana kalian harus ngapain dulu, harus ngerjain dari yang sini dulu ya, terus baru ke sini. Pokoknya kalau satu pegas itu udah ditambahin ya, kayak gini nanti dia bentuknya jadi satu gitu ya, jadi satu kesatuan kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Kalau nggak ada, coba kita langsung ke ini ya, latihan soal. Mungkin kalau yang mau foto dulu boleh untuk yang screenshot ya. Nah, coba kerjain yang ini.
Mister, Mister, Iya, boleh, saya izin ke toilet ya. boleh. Gimana? Udah selesai? Ada yang udah selesai? Kalau udah ada yang selesai, jawabannya apa? 75 bukan, Mister? 75. Oke. Terus ada yang lain? 75 aja nih. Oke, coba kita ini ya. 3 buah pegas yang identik. Ya, ini identik ya. Jika beban 300 gram, nah ini bebannya masih 300 gram, berarti kalau kita konversi ke kilogram jadinya 0,3 kilogram ya. Nah, ini digantung pada pegas K1. Oke. Pegas meregang dan bertambah panjang 4 cm. Nah, ini pegasnya siapa nih? Pegas K1 kali ya. Besar konstansa susunan pegas total rangkaian adalah. Oke, yang dia tanya adalah, oh enggak ya, ini mungkin dia pegas semua pegasnya bertambah panjang 4 cm. Oke, berarti ini 4 cm kita ubah ke meter jadinya 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke. Nah, seperti yang udah tadi saya bilang, kalian selesaiin ini dulu nih. Ya.
yang ini. Kita kan nggak tahu nilai K1, K2, K3. Yang kita tahu mereka adalah identik gitu ya. Ya udah, berarti gini. K paralel dulu ya. K paralel itu berarti K2 ditambah K3 ya. K2, K3 kan nilainya sama ya. K kita anggap aja K juga. Berarti K paralel adalah 2K. Nah, tujuan kita tuh mau nyari nilai K-nya ini dulu gitu ya. Terus ketika kalian udah nambahin K2 dan K3, bentuknya jadi kayak gini. Ya. Ini K paralel yang barusan kita cari, yang ini adalah K1 ya. Nah, terus tinggal masukin ke sini K total karena dia K1 dan K paralelnya seri, berarti kita pakai cara seri ya. Seper K paralelnya ditambah seper K1 ya. K paralelnya seper 2K, K1-nya seper K aja. Gitu ya. Nah, nanti ini seper K totalnya jadinya adalah per 2K ya. 1 plus 2. Jadinya adalah 3/2K. Nah, ini jangan lupa dibalik ya. K totalnya adalah 2K per 3. Nah, kita udah dapat K totalnya nih. Baru kita hubungkan sama si hukum Hooke, yang dimana dia bilang F sama dengan K dikali delta X ya. F-nya itu bisa dicari sama ya, M kali G K delta X. Nah, ini K-nya total, delta X-nya juga total. M-nya itu 0,3, G-nya 10, K-nya itu 2K per 3. Delta X-nya adalah 4 kali 10 min 2. Oke, nah ini ke sini ya, jadinya ini coret, 9 ya. 9 per atau 8 kali 10 pangkat min 2 lah, gitu ya. Ini ke sini kan, si 3-nya ke sini, tuh ke sini, 2 kali 4, 8. Pindah ke bawah, jadi kayak gini. Berarti 900 bagi 8. Ya. -112. Nah, ini nggak ada jawabannya ya. Coba sebentar. Oke, kita berhenti di sini nih. Ini kayaknya nah, pengertian dari ini mungkin ya. Wait, coba. Nah, pengertian dari si ini bukan total ya, tapi ini cuman, coba nih, kita asumsiin dulu. Tapi ini adalah cuman si delta X-nya pegas 1. Oke, nah, gini ya. Nah, ini kan seri ya. Ini kan seri nih. Kalau seri, itu pertambahan pegasnya beda. Ya, pertambahan panjang pegasnya beda. Yang sama itu adalah F-nya. Gitu ya. Coba nih kita. Di sini kan udah ada nih delta X1-nya ya. 4. Nah, berarti kita harus cari tahu nih delta X di sini berapa. Gitu.
Wait. Iya deh, bener. Kalau misalkan kita nyari X2, gimana caranya? Nggak ada ya. Ya, berarti ini benar adalah, coba tadi saya ada salah hitung nggak? Ini berarti benar fix, dia adalah delta X total. Ya, ini delta X total. Ini delta X total, ya udah, coba nih, coba sekali lagi ngitungnya. K-nya kan 2K, karena dia paralel kan, terus diseriin. Diseriin berarti 1/2K ditambah 1/K. Jadinya 2/2K, 1, 2, 3/2K, jadinya segini kan. Ya udah, coba nih masukin di sini lagi. Ini tadi M kali G. Ya, K-nya kali delta X. M-nya tadi 0,3. Ini 10, ya. K-nya 2K/3. Terus delta X-nya adalah 4 kali 10 min 2. Oke, udah nih. Berarti emang begitu jawabannya. Atau enggak, nanti saya coba cari ya. Ini 9 dulu. Berarti asumsinya tetap 900 dibagi 8. Oke ya. Ini sekitar 112 Newton meter. Nanti coba saya koreksi lagi. Oke, nah ini next. Coba dikerjain dulu.
Halo, ada yang udah? Ya. Sebenarnya kalau yang ini mungkin tapi nggak bisa sih ya. Kalau yang tadi harus identik. Ya. Ada yang udah jawabannya berapa kalau boleh tahu? 3, Mister. 3. Berarti betul ya kalau pada jawab 3. Ya, ini sama aja kayak tadi ya. Ini kita hajar dulu, berarti K1 plus K2 itu adalah 3 plus 3. Ya, berarti 3 plus 3 berarti sama aja kayak 6 Newton per meter. Ya udah, berarti untuk mencari K totalnya, ya tinggal seper K totalnya itu adalah seper K paralel ditambah seper K3 ya. 1/6 ditambah 1/6 berarti 2/6 ya 1/3. Nah ini kan 3-nya di bawah nih, berarti tinggal dibalik aja 3. Oke, gampang ya gitu. Nah ini coba kerjain deh. Oke, dibahas ya. Jadi ini juga salah satu bentuk dari soal UTBK ya. Jadi di sini ada seutas tali pita elastis dengan tetapan elastisitas K memiliki panjang L dan lebar B.
Pita itu dipotong memanjang sehingga menjadi dua bagian yang sama lebarnya. Yang sama lebarnya, gitu ya. Kedua bagian itu kemudian disambung pada ujung-ujungnya sehingga diperoleh pita elastis dengan panjang 2L, lebarnya B2. Setengah B ya, tetapan elastisitas. Oke, jadi kayak gini nih gambarannya. Jadi di sini kita punya pita nih yang panjangnya adalah L, gitu ya. Nah, ini awalnya, ini lebarnya itu B ya, lebarnya B, panjangnya itu L. Nah, terus dipotong memanjang. Dipotong memanjang itu maksudnya dipotongnya kayak gini ya. Kayak gini nih. Ya, ini potong memanjang. Kalau ini namanya apa nih? Namanya bukan potong memendek ya, kalau kayak gini ya. Nah, ini potong memanjang yang dimana sisi ininya nih sama kayak sisi sebelahnya. Ya, dibagi dua. Yang dimana lebarnya itu jadi B/2. Ini B/2 ya. Panjangnya tapi sama berarti ya, panjangnya gini. Nah, anggaplah ini kecilan ya. Panjangnya tetap L, tapi ininya jadi setengah B, gitu ya. Kemudian disambungkan pada ujung-ujungnya. Nah, berarti kan pitanya ada dua tuh, disambungkan pada ujung-ujungnya. Anggaplah ini sambungannya ya. Nah, ini. Yang awalnya L, karena ini L tambah L, jadinya ini adalah 2L ya. Ini 2L. Nah, gitu kan. Yang ditanya adalah tetapan elastisitasnya. Nah, di sini ada dua besaran yang berubah, yang dimana panjangnya sama lebarnya ini berubah. Kalau panjang sama lebar, itu pengaruhnya sama A ya, yang dimana A itu perkalian antara panjang dan lebar. Ya, lebar di sini saya pakai simbolnya B ya, panjang dan lebar. Oke. Nah, berarti kalau ada dia pengaruhnya ke A, ada juga dia pengaruhnya ke E. E itu apa? Elastisitas. Ya. Elastisitasnya, ini harus kita cari dulu modulus elastisitasnya maksudnya. E sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Nah, karena di sini kita ngomongin tetapan elastisitas, yang dimana pengertiannya adalah K, maka si F ini harus kita ubah ke hukum Hooke. Gimana caranya? Ya udah tinggal K kali delta X ya, L. Nah, by the way, di sini pengertian delta X sama delta L sama ya kan? Sama-sama pertambahan panjang. Oke ya, mungkin nanti ini diseragamin aja biar enak. Nah, ini A-nya udah saya bilang rumusnya apa? Panjang dikali lebar, dikali delta X ya. Nah, delta X-nya coret. Oke. Nah, ini juga coret. Gitu ya. Nah, berarti B-nya pindah ke sini ya. Karena ini bahannya sama ya, bahannya sama, ya kan? Pita yang sama dipotong menjadi 2. Berarti gini dulu deh biar enak. B dikali E sama dengan K. Nah, gitu ya. Karena dia bahannya sama, maka modulus Young-nya juga sama. Berarti dari sini K itu berbanding lurus dengan B. Oke? Ya. K1-nya, K yang masih utuh nih, itu dia bilang K doang. Ya. K doang, K1 per K2, yang dimana K2 ini adalah K yang udah dibelah 2 dan disambungin, gitu ya. Sorry, belum disambungin. Ya, sebelum disambungin. Jadi, masing-masing dari pegas ini K-nya berapa, gitu. Nih, gitu ya. Jadi, K1 sama dengan B1 per B2. Gitu. K1-nya K, dia bilang. K2-nya yang mau kita cari. Nah, B1-nya B, B2-nya adalah B per 2. Ini coret-coret. Nah, berarti dari sini, ya,
setengah K itu adalah K2-nya. Berarti K2-nya adalah setengah K. Ya. Nah, udah dapet nih. Berarti si pegas yang ini setengah K dan yang ini juga setengah K. Paham nggak? Ini K-nya nih. Yang ini nih. K-nya adalah setengah K. Yang ini juga K-nya setengah K. Udah pasti identik dong, ya kan? Karena kan ini dari pegas yang sama, dipotong menjadi 2. Nah, kalau yang ini tetap K. Nah, jadi ini, yang ini, yang ini ya, yang ini itu kita tujuannya mau mencari konstanta elastisitas pada satu pegas yang ini. Gitu. Kalau ini udah dapat, pasti ini juga sama hasilnya. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah tetapan sambungan pita. Berarti ketika pitanya udah disambung, K-nya jadi berapa? Gitu kan? Ya. Kalau dilihat, ini bentuk sambungannya apa? Seri ya. Seri ya. Berarti karena dia seri, berarti kita bisa pakai cara ini. Sama dengan K per setengah tambah K per setengah. Gitu ya. Jadinya kayak 2 per K plus 2 per K. Jadinya adalah 4 per K. Ingat, di sini K totalnya masih di bawah. Yang mau kita cari adalah K total. Jadi harus dibalik dulu. Sama dengan adalah K per 4. Kayak gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Mungkin di sini saya ulang sedikit ya. Jadi di sini ada seutas pita. Nah, ini dengan lebar B ya. Awalnya lebarnya B aja nih. Terus panjangnya L. Nah, terus pita ini dipotong memanjang seperti ini. Sehingga menjadi 2 bagian, dan bagian satu, bagian ini nih, dan bagian yang kedua, ini lebarnya sama. Yaitu dia bilang adalah B per 2. Ya, ini B per 2, ya kan? Nah, terus yang ditanya adalah tetapan elastisitas gabungan. Ya, setelah disambungkan berapa. Nah, karena di sini ada perbedaan lebar, ya, dari rumus ini kita bisa simpulkan aja nih. K itu cuma dipengaruhi sama modulus Young dan lebar. Lebar si bahan. Kalau panjang nggak dipengaruhi ya, karena panjangnya kita coret-coret gitu ya. Nah, dan B lebar dengan konstanta ini berbanding lurus, jadi kita bisa cari ya K1 per K2, B1, B2, nanti dapat ya K2-nya adalah setengah. Nah, ini K2-nya ini adalah ini nih, ini K2, ini juga K2. Bahan yang udah dipotong menjadi 2 itu adalah K2. Jadi tujuannya kita mau mencari konstanta elastisitas pada bahan ini. Kan udah dipotong nih ya, pasti nanti beda gitu. Ternyata kita dapat adalah setengah K. Gitu ya. Dan ini juga setengah K. Ya udah, yang ditanyakan adalah ketika sudah disambung. Ini disambung ini jadinya seri. Ya. Ya udah, kalau seri gimana caranya? Masuk ke sini. 1/K total sama dengan 1/K per 2 plus 1/K plus per 2. Nanti 2 per K plus 2 per K jadinya 4 per K. Ingat, harus dibalik. Jadi K totalnya adalah K per 4. Berarti jawabannya yang A. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Informasi aja, mungkin pertemuan ke depan itu kita ulangan ya, ulangan untuk deformasi solid ini. Ya, dari yang sudah kita pelajarin. Ya, kita pelajarin apa sih? Cuman modulus yang sama, intinya grafik dan susunan pegas. Ya, mungkin temanya untuk ulangan di mungkin hari Kamis ya. Insya Allah hari Kamis atau hari Jumat. Ya, itu tentang itu ya. Tadi modulus yang grafik dan mungkin susunan pegas gitu ya.
Oke, mungkin itu aja hari ini dari saya. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga ilmunya bermanfaat. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Iya, sama-sama. Saya Mister. Jeff ya. Mister. Ya, dengan sedih. Aku ulangan. Gue baru pengen minta soal.